semua pasangan dan berargumen. Ada beberapa klaim yang dapat dikategorikan dalam kasus-kasus tersebut. Yang pertama, klaim faktual. Sekretaris Jenderal Perkumpulan Obstetrik dan Ginekologi Indonesia, Dr. Budi Wiweko, menjelaskan semua jenis vaksin COVID-19 bisa digunakan oleh ibu menyusui. Hal ini dikategorikan klaim faktual karena langsung dinyatakan oleh ahli dalam bidang hal tersebut, yaitu Dr. Budi Wiweko yang merupakan Sekretaris Jenderal POGK. Ada juga kalimat yang kedua, yaitu bocah itu Muhammad Bayu Setiawan, warga Dusun Bedung Rojo, Desa Kecamatan Jogoroto, Jombang, di mana hal ini dikategorikan dalam klaim faktual karena di sini menjelaskan deskriptif mengenai bocah atau orang yang mengalami kematian karena vaksin tersebut. Yang kedua, klaim nilai. Kementerian Kesehatan mengatakan merekomendasikan vaksin Pfizer untuk diprioritaskan bagi sejumlah kelompok tertentu termasuk ibu menyusui. Namun dengan catatan ibu menyusui yang belum pernah menerima vaksin merek lain. Hal ini dikategorikan klaim nilai dikarenakan bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau mindset yang harus kita punya mengenai vaksin Pfizer. Ambigu, karena itu langsung orang tuanya ingin ya sudah dibawa pulang karena sudah meninggal. Hal ini dikategorikan klaim ambigu karena memiliki makna yang ambigu atau kurang dimengerti, di mana tidak dapat menjelaskan apa maksud si pembicara. Dan ada juga beberapa non-klaim yang dapat dikategorikan dalam kasus-kasus ini. Yang pertama, Komdan KIP Jombang melakukan analisis bersama RSUD Jombang, beberapa puskesmas, Komdan KIP, dan Komas KIP. Yang kedua, hasil analisis meninggalnya Naura disimpulkan tidak ada hubungan dengan vaksinasi. Hal ini dikategorikan non-klaim karena hanya menjelaskan atau merupakan kalimat lanjut. Identifikasi kasus. Jadi setelah saya baca keseluruhan, ternyata berita tersebut tidak valid karena dugaan atas kematian dari ketiga anak SD tersebut tidak disebabkan oleh vaksin COVID-19. Karena setelah diuji secara klinis maupun secara medis, itu tidak bisa dibuktikan. Bahkan masih menjadi sebuah teka-teki. Nah, menurut P2 Pedinkes Jombang, Haryo Purwono, kematian ketiga SD tersebut belum bisa dipastikan apa penyebabnya dan tidak ada kaitannya dengan vaksinasi. Selanjutnya kita menganalisis kasus yang dimana korban yang kedua dari ketiga anak yang meninggal tersebut itu mengalami perdarahan di saluran pencernaannya. Nah, anak tersebut bernama Naura. Jadi dapat disimpulkan bahwa meninggalnya anak Naura atau korban yang kedua ini itu disebabkan oleh derita tukak lambung. Nah, hal tersebut didukung atau diperkuat oleh hasil terapi dan analisis dari RSUD Jombang yang dilakukan oleh Dr. Suwarsi. Sedangkan untuk anak atau korban yang pertama dan yang ketiga, itu masih belum bisa dibuktikan apa penyebab kematiannya. Jadi, penyebab kematian tersebut tidak bisa disimpulkan bahwa ketiga anak SD ini mati karena vaksin dari COVID-19. Ada evaluasi kasus. Nah, pada kasus berita tersebut diperoleh bahwa terjadinya kesalahpahaman akibat setelah anak tersebut divaksin, kemudian secara kebetulan ada 3 anak SD yang mengalami gangguan entah itu sakit hingga berujung kematian. Namun tidak bisa dibuktikan baik secara medis maupun secara klinis. Jadi evaluasi yang bisa kami berikan adalah berupa himbauan kepada seluruh orang tua untuk tetap terus menjaga dan juga mengawasi anak-anaknya, baik belum dan sesudah divaksin. Sekarang saya akan memaparkan counter argumen dari topik yang kami ambil. Kasus meninggalnya anak usai divaksin COVID-19 ini belum tentu dikarenakan vaksin tersebut. Hal ini bisa saja dikarenakan adanya faktor-faktor lain seperti yang sudah disebutkan di dalam artikel bahwa ada salah satu kasus yang ternyata terdeteksi adanya pendarahan di saluran pencernaannya. Dan tentunya para petugas kesehatan sebelum dilakukan vaksinasi adanya metode screening terlebih dahulu apakah masyarakat bisa dilakukan vaksin saat itu juga atau belum bisa. Dan pastinya Kemenkes dan Komnas KIPI sudah memastikan bahwa vaksin COVID-19 yang beredar di masyarakat itu sudah layak dan sudah aman untuk digunakan. Untuk jenis-jenis pola argumen deduktif, yaitu yang pertama ada
pola modus ponens. Pola modus ponens ini ditandai dengan rumus jika P maka Q, P maka Q. Nah, untuk contohnya, jika Rohmat sudah vaksin COVID-19, maka imun Rohmat akan kuat. Rohmat sudah vaksin COVID-19, jadi imun Rohmat pasti akan kuat. Untuk pola selanjutnya yaitu ada pola modus tollens. Untuk pola modus tollens ini, rumusnya ditandai dengan jika P maka Q, negatif Q maka negatif P. Contohnya, jika Naura meninggal karena vaksinasi, maka akan ada penggalangan dana atas kematian Naura. Tidak ada penggalangan dana, jadi Naura pasti tidak meninggal karena vaksinasi. Nah, untuk negatif Q dan negatif P ini pada kalimat kedua atau pada kesimpulannya ditandai dengan kata tidak atau bisa juga dengan bukan. Jadi untuk negatif ini bentuk kalimatnya itu kalimat yang negatif. Pada kalimat kedua atau pada kesimpulannya yaitu tidak ada penggalangan dana, jadi Naura pasti tidak meninggal karena vaksinasi. Pola hipotesis. Untuk pola hipotesis ini rumusnya di kalimat pertama jika P maka Q, kalimat kedua jika Q maka R. Untuk kesimpulannya jadi jika P maka R. Nah, untuk contohnya, jika saya terkena COVID-19 maka saya akan diisolasi. Jika saya diisolasi, saya tidak bisa kontak langsung dengan siapapun. Untuk kesimpulannya, jadi jika saya terkena COVID-19, maka saya tidak bisa kontak langsung dengan siapapun. Untuk pola selanjutnya yaitu pola disjunktif. Pola disjunktif ini rumusnya untuk kalimat yang pertama itu P atau Q. Kalimat selanjutnya ditandai dengan kata bukan atau tidak P. Dan kesimpulannya yaitu jadi Q. Kesimpulannya diambil dari Q pada kalimat pertama. Untuk contohnya, Naura meninggal karena vaksinasi, atau Naura meninggal karena pendarahan saluran pencernaan. Nah, itu untuk kalimat pertama. Untuk kalimat kedua, Naura tidak meninggal karena vaksinasi. Untuk kesimpulannya, jadi Naura meninggal karena pendarahan saluran pencernaan. Kesimpulannya ini diambil dari kalimat pertama yang menandakan bahwa Naura meninggal karena pendarahan saluran pencernaan. Atau kalau dilihat dari rumus itu kalimat pertama di bagian Q. Untuk pola yang terakhir yaitu pola dilema. Pola dilema ini rumusnya yaitu untuk kalimat yang pertama itu P atau Q. Jika kalimat yang kedua, jika P maka R. Dilanjut yang kalimat selanjutnya itu jika Q maka S. Nah, untuk kesimpulannya jadi R atau S. Maksud R atau S di sini bisa keduanya diambil R atau S atau dari salah satunya saja. Dari R atau dari S saja untuk kesimpulannya. Contohnya, entah pertanyaan mana yang benar bahwa setelah vaksin imun tubuh akan kuat atau malah dapat menyebabkan kematian. Itu untuk kalimat pertama. Rumusnya itu P atau Q. Jika setelah vaksin imun tubuh saya menjadi kuat, maka saya akan rentan terkena COVID-19. Itu untuk kalimat kedua. Rumusnya jika P maka R. Untuk kalimat selanjutnya, jika setelah vaksin malah menyebabkan kematian, maka saya tidak ingin divaksin karena takut meninggal. Nah, untuk kesimpulannya di sini, jadi entah saya akan rentan terkena COVID-19 atau saya tidak usah divaksin karena takut meninggal. Untuk contoh yang telah ditampilkan di sini, kesimpulannya itu diambil dari keduanya, yaitu dari R dan dari S. Argumen induktif spesifik merupakan pengambilan kesimpulan dengan melihat premis-premis yang bersifat partikular atau khusus, menghasilkan sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Contoh dari argumen induktif spesifik adalah, menurut Dr. Wiwoko, vaksin aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi, bila digunakan vaksin pada ibu hamil dan menyusui, artinya vaksin merupakan aman. Kesehatan berpikir informal. Kesehatan berpikir informal atau disebut juga dengan kesehatan material adalah kekeliruan yang terjadi akibat kekacauan konotasi atau denotasi term-term yang dipakai pada asumsi-asumsi yang salah atas fakta atau realitas. Kesehatan informal bisa juga terjadi karena ketidaktahuan terhadap permasalahan yang ada. Di sini saya akan memberikan dua contoh kesesatan informal, yaitu yang pertama pada argumen ad ignorantiam, vaksin COVID jenis Pfizer untuk ibu menyusui berbahaya bagi bayi, dengan membuktikan bahwa
vaksin Pfizer tidak aman. Jadi, harus disimpulkan bahwa semua jenis vaksin COVID-19 aman bagi ibu menyusui dan tidak berbahaya. Kemudian yang kedua, pada argumen ad populum, yaitu kalau mau terhindar dari virus COVID-19, hindarilah kerumunan dan lakukanlah vaksinasi COVID-19.